Oke, halo kawan-kawan. Hari ini Senin tanggal 9 Juni tahun 2025. Aku rencana bakal berangkat buat lihat festival perang obor yang ada di Jepara. Rencana aku berangkat nanti setelah zuhur, dan sekarang waktu menunjukkan pukul 10:49. Waktunya persiapan dulu sebelum nanti berangkat. Seperti apa persiapannya, aku mau tunjukin ke kalian. Ini alat-alat yang aku bawa nanti buat merekam sekaligus mengabadikan suasana yang ada di festival perang obor. Ini ada tripod Polanyi MT44, ini ada neck mount dari Telesin, guna banget buat bikin POV. Terus kamera yang utama aku pakai Sony A6400 dengan lensa 35 mili. Juga lensa cadangannya aku tetap bawa lensa kit. Lensa ini cukup diandalkan asal dapat cahaya yang mendukung kawan-kawan. Jadi kalau kalian punya lensa ini di rumah, jangan dianggurin, jangan disia-siakan. Dan baterai, di sini aku bawa dua baterai. Ini baterai orinya, yang satu udah aku pasang, aku beli kemarin karena aku kepikiran akhir ini kayaknya harus perlu nambah satu baterai lagi, dan aku akhirnya beli baterai dengan merek Power Extra. Ini pertama kalinya aku coba baterainya. Untuk memori aku pakai 64 giga, dan menurutku untuk perjalanan sekali hapus itu masih cukup banget. Dan selain itu, alat buat merekam ini aku pakai action cam dari Insta360 series S Pro. Oke, mungkin gitu aja persiapannya. Tunggu nanti keserunya ketika aku berangkat. Ya, tadi kawan-kawan udah lihat persiapannya, dan aku rasa semoga nggak ada yang tertinggal. Sambil nunggu waktu berangkat, aku mau cerita sedikit mengenai sejarah awal mula terjadinya perang obor yang ada di Jepara ini nanti. Jadi perang obor adalah sebuah tradisi turun-temurun dari desa Tegal Sambi, kecamatan Tahunan, kota Jepara. Acara ini diselenggarakan setiap tahun pada malam Senin Pahing atau Selasa Pon pada tiap bulan Zulhijjah dalam penanggalan kalender Jawa. Upacara ini didasarkan atas legenda Ki Gemblong yang dipercaya oleh Kiai Babadan untuk merawat dan mengembalakan ternaknya. Namun karena terlena dengan ikan dan udang yang ada di sungai, ternak tersebut terlupakan sehingga jatuh sakit, atau beberapa ada yang mati bahkan. Kiai Babadan yang tidak terima dengan kelalaian Ki Gemblong yang sudah dipasrahkan ternak tadi, akhirnya memukul Ki Gemblong dengan obor dari pelepah kelapa. Jadi obornya ini tuh bukan obor seperti yang kita bayangkan. Jadi obornya itu terbuat dari sebuah pelepah dan daun kelapa kering gitu. Akhirnya ia menggunakan obor serupa untuk membela diri. Karena tadi dipukul, akhirnya dia punya inisiatif untuk membela diri dengan cara yang sama pula. Nah, tanpa diduga, benturan kedua obor menyebarkan api pada sebuah tumpukan jerami yang ada di sebelah kandang ternak tadi. Nah, dari situ, dari percikan api itu, ternak-ternak yang awalnya sakit tiba-tiba lari, bisa lari tunggang langgang dan menjadi sembuh. Di cerita yang aku dapat di internet sih menarik banget ya latar belakangnya, dan aku rasa orang-orang zaman dahulu tuh pandai sekali memaknai suatu kejadian, dan mungkin salah satu dari banyak hal positif yang bisa kita tiru adalah itu. Kita bisa belajar dari alam, kita bisa memaknai setiap kejadian yang kita alami, entah baik atau buruk. Karena kalau menurutku, hidup itu adalah tentang pemaknaan. Oke, mantap. Sekarang udah jam 12 siang. Aku udah ready pol ini kawan-kawan buat
mengabadikan festival perang obor. Aku akan berangkat dari Semarang ke Jepara, dan kalau dari Google Maps akan menghabiskan 2 jam waktu perjalanan untuk sampai sana. Jadi nanti kurang lebih sambil istirahat di tengah jalan, aku bakal sampai di sana jam 3 sore. So, seperti apa keseruan perjalanan dan festival perang obornya nanti, tonton vlog ini sampai akhir. Sekarang aku udah sampai di sekitar Jalan Ulangan. Kurang lebih perjalanan sampai ke Desa Kosambi kurang 1 jam lagi, dan nanti ketika sampai sana bisa fresh. Dan ya, aku bersyukur di sepanjang jalan tadi suasana belum aku beli di sini, gerimis sempat turun sedikit, tapi alhamdulillah ini cuaca masih mendung lagi dan gerimisnya udah mulai hilang. Jadi tadi jalannya, kalau teman-teman lihat tadi di sekitar jalan Sayur Demak tuh di kanan kiri jalannya banjir ya, air meluap, entah air pasang meluap atau apa, kayaknya di situ langganan banjir deh kawan. Dan untung aja di jalur menuju Demak tadi ada jalan pintas yang kering. Aku sudah menuju jalan, mungkin nanti PR-nya kita pulang. Oh iya kawan-kawan, BTW ini adalah festival perang obor pertama kaliku, dan aku sebelum berangkat kemarin tuh sempat lihat review dari foto dan videonya sudah keren sih, dan namanya sudah secara langsung. Oke, itu aja dulu, kita lanjut. Sambi, Kecamatan Tahunan, Jepara. Setelah tadi menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam sekali istirahat tadi ya, alhamdulillah udah sampai, dan suasana di sini masih sepi. Jadi aku sempat lihat juga di kanan kiri jalan ada obor yang akan digunakan untuk perang sedang dipersiapkannya, dan aku tadi sempat kaget ketika masuk arah jalan ini ya. Di kanan kiri itu langsung ada pemandangan para pengrajin kayu, tapi memang terkenal salah satu yang paling terkenal adalah kayu. Gak tahu ini nanti mau beli suasana persiapannya atau batang dua batang dulu baru lanjut. Oke, ikuti terus perjalanan nonton festival perang obor yang ada di Jepara. Oh ya, menurut informasi yang aku dapat nanti bakalan ada 400 obor dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Mereka akan meramaikan festival perang obor. Semoga acara nanti malam berjalan meriah, seru, dan aman. Ya, oke, mantap kawan-kawan. Sekarang udah hampir jam 7 malam. Aku bakal berjalan buat melihatin ke kalian bagaimana suasana lokasi sebelum acara perang obor dimulai. Kalau dari yang aku lihat, para pengunjung maupun warga sekitar udah mulai memadati lokasi acara ya. Dan aku dapat info nanti mungkin perang obor akan dimulai pada pukul 8 malam. Suasana cukup ramai. Aku berharap acara bisa berjalan dengan meriah
aman, ada semua mendapat manfaatnya dari jadi ini acara Ramadan sudah selesai dan mulainya acara ditandai dengan kirap obor pertama. Pemain yang sportif ya, semuanya akan aman terkendali baik dengan pemain obor ini adalah sudah dipilih oleh Bapak Petinggi, pemain-pemain yang sangat luar biasa, bernyali dan sportif. Pokoknya ada semuanya sudah terpatri di jiwa mereka masing. Ada 60 pemain ya? 60 pemain, 40 pemain yang sudah berlawan di laga, tetapi ya kembali lagi namanya. dari semua yang ya, akhirnya acara perang obor udah selesai dan wow, keren banget. Satu poin yang bisa aku ambil dan aku ceritakan adalah bukan cuma para pemain obor, para penonton pun antusias dan ikut merasakan atmosfer dan kepanikan dari kobaran-kobaran apinya. Gokil banget sih, dan aku pengen tahun depan semoga ada kesempatan buat datang dan menyaksikan tradisi perang obor ini. Dan buat kalian yang belum kesempatan nonton, semoga tahun depan ada kesempatan buat nonton cara yang keren ini juga ya kawan. Mungkin cukup segitu aja dari aku, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak, terus berjalan dan mengabadikan.